Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah pada pagi hari ini. Kita sampai ke ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Summa kemudian qasat telah mengeras, qulubukum hati kalian, min ba'di dzalika setelah peristiwa yang demikian. Fahiya maka dia itu kal hijarati seperti batu, au asyaddu qaswah atau lebih keras daripada batu. Wa inna dan sesungguhnya minal hijarati di antara batu-batu itu lama sungguh ada, yatafajjaru yang mengalir minhu darinya al-anharu sungai. Wa inna dan sesungguhnya minha darinya lama sungguh ada, yasaqqaku yang terbelah, fayakhruju kemudian mengeluarkan minhu darinya al-ma'u air. Wa inna dan sesungguhnya minha darinya lama yahbitu sungguh ada yang jatuh meluncur min khasyatillahi karena takut kepada Allah. Wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lalai amma daripada apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita Bapak Ibu tentang sikap orang-orang Israel setelah Allah menunjukkan kepada mereka satu di antara sekian banyak tanda kebesaran Allah dengan menghidupkan orang yang telah mati, setelah sebelumnya orang-orang Israel saling menuduh di antara mereka sebagai pelaku pembunuhan. Tetapi peristiwa yang demikian tidak menyebabkan mereka semakin beriman. Setelah peristiwa yang demikian, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sikap mereka yang menjauhi Allah digambarkan seperti hati yang terbuat dari batu. Di sini Allah menggunakan perumpamaannya kal hijarah, seperti batu. Karena memang di antara sekian banyak ciptaan Allah, batu termasuk ciptaan Allah yang tidak bisa dilelehkan. Besi keras Bapak, baja juga keras. Tetapi dalam suhu tertentu ketika dipanaskan, besi dan baja ini akan meleleh.
sehingga bisa dicetak oleh manusia menjadi berbagai macam benda atau barang yang bisa dimanfaatkan. Tetapi batu, Bapak Ibu misalnya mau membuktikan, ngambil batu kemudian batunya digodok misalnya, ya, sampai berapapun lama batu itu tidak akan meleleh, malah mungkin pancinya yang meleleh kalau saking panasnya, airnya habis, pancinya yang kosong tapi batunya tetap batu. Ini oleh Allah digunakan menggambarkan kerasnya hati orang-orang Israel. Kemudian Allah SWT mengingatkan kita di Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam yakni, apakah belum datang lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman, ang tasa'a qulubuhum li dzikrillah, supaya mereka merasa tunduk dengan hati mereka karena ingat Allah. Ini yang Allah inginkan pada diri kita, bahwa orang-orang beriman itu ketika ingat Allah hatinya menjadi tunduk, tidak seperti orang-orang Israel. Sudah ditampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, malah membuat hati mereka keras. Wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran. Kemudian Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang telah Allah berikan kitab sebelumnya. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang Allah berikan Alkitab. Ada Taurat, ada Injil. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah berlalu generasi yang sangat lama, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka menjadi fasik. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih yang menyebabkan hati menjadi keras? Ternyata di antaranya adalah perilaku fasik. Perilaku fasik itu yang bagaimana? Kita lihat kembali Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-26 dan 27. Allah menggambarkan tentang karakter orang-orang yang mempraktikkan kefasikan. Kata Allah, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang suka menguraikan janji yang telah mereka buat, orang-orang yang suka memutuskan yang seharusnya disambung, dan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ini perilaku fasik yang mengantarkan kepada pelakunya menjadi keras hati. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ingkar janji. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan janji. Janji itu kan diartikan apa, Bu? Hutang. Kadang janji hutang. Janji itu artinya kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau kesanggupan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu namanya janji. Kesanggupan itu diwujudkan dengan apa? Dengan ucapan.
Maka yang namanya janji ya melalui lisan, bukan dalam pikiran. Jadi tidak mengatakan sudah janji, sudah kapan, ini lagi di mana, di pikiran. Janji itu di lisan. Makanya oleh Allah kita diingatkan di Al-Quran surah Al-Kahfi, kalau ingin berjanji jangan lupa ucapkan insya Allah. Kemudian kalau sudah insya Allah, upayakan janji itu ditepati 99%, kecuali ada halangan syar'i. Kadang-kadang orang keliru ketika mengatakan nanti sore datang ya, insya Allah. Kemudian sorenya tidak datang, diingatkan oleh temannya, jangan tidak datang, aku kan tidak janji, hanya insya Allah. Insya Allah janji, menjadikan Allah sebagai saksi. Maka upayakan kalau sudah berjanji ditepati. Kalau kira-kira belum bisa, ya jangan mengatakan insya Allah, jangan mengatakan iya, tinggal jawab saja, mohon maaf belum bisa. Nanti sore bisa tidak datang ke acara walimahnya Pak Fulan misalnya, belum bisa. Kenapa? Masih ada tugas kedinasan yang harus diselesaikan. Ini yang pertama, perilaku orang fasik yang menyebabkan kerasnya hati. Kemudian yang kedua, memutuskan yang seharusnya disambung. Yang seharusnya disambung apa? Tali silaturahim. Orang-orang yang bersaudara itu diikat kekeluargaan. Ada hubungan darah, ada hubungan nasab. Maka seharusnya kakak beradik, keponakan dengan paman, dengan bulik, dengan pade, dengan bude, itu menjalin silaturahim. Tapi terkadang ada perkara yang menyebabkan kemudian silaturahim ini renggang. Apa diantaranya? Misalnya karena perbedaan pendapat. Padahal yang namanya perbedaan pendapat ini sesuatu yang wajar. Tapi ada karakter orang yang kalau sudah berpendapat inginnya diikuti, inginnya menang-menangan, sementara yang lain juga tidak ingin kalah, akhirnya saling menjauh. Atau yang kedua, terkadang ada orang yang niatnya berguru, tapi guruannya menyakiti saudaranya, akhirnya menjauh. Didatangi, disilaturahimi, tidak mau menemui. Atau tidak jarang putusnya silaturahim itu karena persoalan harta, rebutan warisan misalnya. Ini bisa menyebabkan menjadi putusnya silaturahim. Padahal ada yang paling besar dipertahankan, jalinan kekeluargaan lebih penting dari hal-hal tadi. Kemudian yang ketiga, karakter orang fasik adalah berbuat kerusakan. Wa yufsiduna fil ard. Termasuk berbuat kerusakan adalah merusak syariat, merusak aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang bisa menyebabkan hati itu keras. Allah menggambarkan batu saja, kata Allah, Bapak Ibu. Ada yang mengalirkan air. Kita bisa baca kembali ketika Nabi Musa meminta minum untuk kaumnya. Allah menyampaikan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fajarat min husnata asrata aina qad alima kullu unasim mashrubahum. Dari air saja, dari batu saja air bisa mengalir.
Kenapa dari hati kita tidak bisa mengalir kelembutan hati? Kemudian yang kedua, Allah menggambarkan di antara batu-batu itu ada yang terbelah. Dari belahan batu itu air bisa lewat di antara tengahan belahan-belahan batu itu. Bapak Ibu ketika bepergian ke daerah pegunungan misalnya, kemudian duduk di pinggir sungai menyaksikan air yang melewati belahan-belahan batu, ini menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa lain, batu kalau ditetesi air terus-menerus juga akan berlubang. Kemudian yang ketiga, Allah menggambarkan di antara batu itu ada yahbitu min khasyatillah, jatuh meluncur karena takut kepada Allah. Ayat ini membuktikan bahwa semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin itu ketaatannya kepada Allah paripurna, Bapak. Mereka bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr ayat 1. Telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Termasuk batu itu juga bertasbih. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat. Apa makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat? Langit, Bapak Ibu. Langit adalah makhluk paling besar yang bisa kita lihat. Itu pun tunduk taat kepada Allah dengan rela. Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah memanggil keduanya. Apa jawaban keduanya? Qalata ataina ta'iin. Kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh ketaatan. Ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan bertasbih, tunduk kepada Allah, bertasbih dengan cara mereka masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Al-Bazzar, arba'un minas saqa'i jumudul aini wa qasawatul qalbi wa tulul amali wal hirsu 'alad dunya. Ada 4 hal yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama apa? Jumudul aini, kerasnya mata. Apa makna kerasnya mata, Bapak Ibu? Tidak pernah menangis karena Allah. Mata yang menangis karena Allah bukan karena dibuat-buat, bukan karena acting, bukan juga air mata bawang, bukan juga air mata buaya, bukan juga air mata karena nonton sinetron sedih, bukan. Tetapi orang yang dalam kesendiriannya kemudian ingat kepada Allah dan air matanya bercucuran, maka mata yang tidak pernah menangis karena Allah itu menjadi penyebab kecelakaan. Kenapa celaka? Karena hatinya berarti keras. Yang kedua yang menyebabkan kecelakaan, kata Rasulullah, wa qasawatul qalbi, kerasnya hati. Hati yang keras ini tidak mudah dimasuki hidayah Al-Quran. Sehingga oleh Allah digambarkan dengan innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Sama saja, diingatkan atau tidak diingatkan, mereka tidak akan beriman. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghisyawah. Hatinya sudah ada ghisyawah, sudah ada tutup. Siapa yang menutup? Dirinya sendiri, karena menjadikan hatinya keras. Kemudian yang ketiga, watulul amali. Yang membuat orang celaka adalah panjangnya angan-angan. Jadi hidup itu kebanyakan mengatakan seandainya. Malam-malam yang lain tidur, ini masih melek, masih berandai-andai. Seandainya. Akhirnya kan jadi bangun kesiangan. Siang hari yang lain bekerja, masih diam, berandai-andai. Motongi kertas begitu banyak, terus mengandaikan itu adalah uang. Ini membuat dia celaka, sehingga tidak produktif. Kemudian yang keempat, wal hirsu 'alad dunya, rakus kepada kehidupan dunia. Ini menyebabkan orang jadi celaka. Sudah punya uang 900.000, masih kurang 100, biar pas 1 juta. Sudah 1 juta masih kurang, pengen 2 juta. Tidak ada selesainya. Ambisi kepada dunia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum, bukan semakin hilang dahaganya, tapi semakin haus. Kemudian Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, la taksarul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian banyak bicara. Banyak bicara menyebabkan orang lalai, kecuali zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatul qulub. Sesungguhnya banyaknya bicara yang tidak menyebabkan ingat kepada Allah menyebabkan hati menjadi keras. Jadi pembicaraan yang isinya bergurau, apalagi bergurau yang mengarah kepada kemaksiatan, itu menyebabkan hati keras, Bapak. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergurau boleh, tetapi hindari bergurau yang menjurus kepada kemaksiatan, bergurau yang menyebabkan orang lalai ingat kepada Allah, bergurau yang sifatnya rasis, itu tidak dibolehkan. Karena sama saja dengan menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi kerasnya hati menyebabkan pemiliknya jauh dari Allah. Maka Bapak Ibu, agar kita tidak keras hati, langkah apa yang kita lakukan? Solusinya, yang pertama, hindari perbuatan fasik. Berarti agar tidak jatuh ke dalam kefasikan, langkah kita tepati janji. Yang kedua, jalin silaturahim. Yang ketiga, taati syariat. Yang keempat, hindari panjang angan-angan. Hidup itu harus produktif,
jangan banyak berkhayal, jangan banyak mengatakan lamun talah, seandainya, jikalau. Yang kelima, agar hati tidak menjadi keras, perbanyaklah ingat kepada Allah. Ini 5 hal yang kita lakukan untuk menjaga hati agar tidak menjadi keras. Yang terakhir, keenam, jangan lupa Bapak Ibu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin lam yahsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin lam yahsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khosyah, yang tidak tunduk. Karena hati yang keras menyebabkan hati tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bisa melembutkan hati kita dan bisa menyebabkan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.